Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 3 Juli 2023 dengan judul Kabar Baik tentang Kedatangan Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Pengampunan-Mu selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Dan lebih daripada itu Bapa, sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan, semesta alam. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada sebelumnya seorang penginjil seperti Kristus. Ia adalah oknum yang agung dari sorga. Namun ia merendahkan dirinya dengan mengambil sifat alami kita, agar ia boleh bertemu dengan manusia di mana saja mereka berada. Kepada semua manusia kaya dan miskin, merdeka atau hamba, Kristus selaku utusan perjanjian itu membawa kabar baik keselamatan itu. Ia pergi dari satu kota ke kota lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya, mengkhotbahkan Injil itu dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan itu mengenakan pakaian kemanusiaan yang sederhana. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 14 dan halaman 15. Ia selalu sabar dan riang, dan orang yang menderita memuja dia sebagai seorang utusan kehidupan dan kedamaian. Ia melihat semua kebutuhan pria dan wanita, anak-anak dan orang muda, dan kepada semuanya ia menyampaikan undangan, marilah kepadaku. Selama pelayanannya, Yesus membangkitkan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Mujizat-mujizatnya menyaksikan tentang kebenaran perkataannya, bahwa ia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kemana saja ia pergi, kabar baik tentang rahmat-Nya mendahului dia. Di mana saja pernah ia kunjungi, orang-orang yang telah mendapat pertolongan-Nya bersukacita karena kesehatan yang sudah pulih, dan mereka memanfaatkan kuasa yang baru saja mereka dapatkan. Orang banyak mengerumuni mereka untuk mendengar langsung dari bibir mereka pekerjaan yang Tuhan telah lakukan. Suaranya adalah bunyi pertama yang banyak orang pernah dengarkan. Namanya adalah kata pertama yang pernah mereka ucapkan. Wajahnya adalah yang pertama yang pernah mereka pandang. Mengapa mereka tidak boleh mengasihi Yesus dan mengumandangkan pujiannya? Pada saat ia melawati kota-kota kecil dan besar, ia ibarat arus penting yang menyebabkan kehidupan dan kesukaan. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik,
halaman 12 dan 13. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Selama pelayanannya Yesus membaktikan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan orang sakit dibandingkan dengan berkhotbah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Curahkanlah sukacita sorga, berkat, kekuatan, kesehatan, dan dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka, boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, Tuhan juga curahkan kepada hamba-Mu ini setiap hari, agar dia dapat memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya bersama dengan seluruh tim medis dan juga para tim keuangan dan administrasi, boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati mereka agar mendidik anak-anak untuk memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan mereka juga kekuatan kesehatan selalu. Para pendengar yang setia dimanapun mereka berada, saat ini mereka berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.